Koordinator Save Our Soccer, SOS, Akmal Marhali, meminta PSSI untuk mengungkap dugaan pungutan liar, pungli, dan mafia wasit dalam penyelenggaraan Liga 1 Indonesia 2023-2024. Akmal mengatakan, Ketua Komite Wasit PSSI harus melakukan evaluasi segera atas buruknya kinerja wasit sekaligus melaporkan kepada Ketua Umum PSSI bahwa kasus pungli dalam seleksi wasit harus dituntaskan secepatnya. Wibawa Ketua Umum PSSI dipertaruhkan bila terjadi pembiaran, ujar Akmal dalam keterangan pers pada Selasa, 11 Juli 2023. Menurutnya, dugaan adanya pungli dan mafia wasit tersebut tercermin dari buruknya kepemimpinan wasit dan asistennya dalam Liga 1 Indonesia 2023-2024 yang baru bergulir selama 2 pekan. Ia menduga praktik pungli itu terjadi dalam proses seleksi wasit pada 15-16 Juni 2023. Pungli dilakukan untuk meloloskan wasit yang tak lulus dalam ujian. Ini masalah besar yang harus diselesaikan bila tak ingin kepercayaan publik kepada PSSI semakin jeblok. Seleksi wasit sejatinya dipimpin langsung 2 instruktur dari Jepang, yakni Yoshimi Ogawa dan Toshio Nagai hasil kerja sama dengan Japan Football Association, JFA. Tapi, untuk teknis di lapangan, peran lebih banyak diberikan kepada instruktur lokal yang dipimpin Purwanto sebagai koordinator dengan anggota Alil Rinego, Jajat Sudrajat, Agus Haryono, Riswanda, Ai Daud Dahiri, Fahrizal Kahar, dan Nur Wahid. Dalam proses seleksi tersebut, lanjut dia, ada sejumlah oknum yang diduga memintakan uang dalam jumlah tertentu sebagai ongkos agar bisa dikatrol untuk lolos. Adapun tesnya terdiri dari 3 kategori, yakni fisik, bobot nilai 60, Law of the Games, LOTG, bobot nilai 20, dan video, bobot nilai 20. Sejumlah wasit mengaku diminta uang Rp500.000 bila ingin dibantu bisa dapat bocoran jawaban soal. Atau paket Rp1 juta buat dibantu lolos tes fisik dan tes LOTG. Ini harus diungkap pelakunya dan diberikan hukuman berat, ujar Akmal. Dari hasil tes LOTG, ada 5 wasit Liga 1 yang mendapat nilai sempurna 100, bobot nilai 20. Sementara untuk asisten wasit Liga 1 ada 7 yang mendapat nilai sempurna. Tes LOTG wasit Liga 2 ada 3 yang nilai sempurna dan 2 asisten wasit yang dapat nilai 100. Ada pungli yang dibarter dengan bocoran kunci jawaban dan bantuan lolos seleksi. Bagian pengumpulan uang dilakukan oleh AP, RM, dan FF serta JN, HD, HC lalu diserahkan kepada Ed dan FK. Ini fakta, bukan fitnah, kata Akmal. Menurutnya, pungli ini masalah besar yang harus dituntaskan. Karena mengarah kepada sindikat mafia wasit yang selama ini menjadi isu krusial di sepak bola Indonesia. Apalagi, belakangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Kapolri, Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo, sudah menyatakan akan membabat habis mafia dan segala bentuk turunannya di sepak bola Indonesia. PSSI harus segera membentuk tim pencari fakta, TPF, independen untuk mengusut tuntas kasus pungli dalam seleksi wasit karena secara mental akhirnya berpengaruh kepada kepemimpinan wasit di lapangan, kata Akmal. Ia mengaku bahwa Save Our Soccer, SOS, sudah mendapatkan sejumlah bukti-bukti pendukung dari kasus ini, bahkan sejumlah wasit siap memberikan kesaksian bila dibentuk tim pencari fakta independen. Mereka takut di blacklist bila menyampaikan secara terbuka. Menurut Akmal, ketakutan para wasit untuk mengungkap kasus ini secara terbuka ke publik sangat bisa dimaklumi. Maklum, selama ini yang mengungkap justru yang jadi terhukum dan karirnya selesai lantaran begitu kuat cengkaraman mafia di sepak bola Indonesia. Pak Erick harus segera bertindak karena kalau lambat akan menjatuhkan kredibilitasnya. Hukum seberat-beratnya mereka yang terbukti bersalah dan tak berakhlak serta berikan apresiasi kepada para wasit yang berani mengungkapnya, ujar Akmal. Dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 tersebut juga dikuatkan dengan beredarnya rekaman percakapan antara 2 orang yang membahas adanya praktek pungli yang diupload oleh akun TikTok Forum Wasit Indonesia. Berikut rekamannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar di Jakarta rame katanya Fahrizal kemarin mungut-mungut uang untuk tes itu ke beberapa wasit. Iya. Nah, Jawa Tengah kan kemarin kan tak sampai noto itu ada yang iuran. Iya. Iuran, saya juga iuran. Iya gitu.
katanya kalau nggak lulus itu dikembalikan. Gitu ya Bang? Gitu loh. Terus ada yang beberapa yang dikembalikan, mungkin ada yang belum, mungkin loh, aku nggak tahu. Yang nggak lulus Jawa Tengah untuk Liga 2 ada 3 orang. Iya. Yang Liga 1 ada 3 orang. Itu uangnya dikembalikan? Yang 2 orang dikembalikan. Iya. Yang 4 orang itu belum tahu. Yang nerima uang itu Farizal? Nah, kalau nerima, karena kami kan nggak tahu. Iya. Setiap aspal otomatis kan ada pimpinannya. Nah, kami kan udah ada yang namanya kan si Rusdi. Oh, siap. Ya. Nah, si Rusdi itu diterima diserahkan atau yang nggak tahu saya, gitu toh? Iya, iya. Nah, yang penting kami sudah kasih untuk jumlah nominal, tulis nama, per ane sekian. Masalah itu Berapaan Mas? 500. Ya 500. Ya wajar lah ya. Ya, tapi kan kasihan yang ini Mas, yang nggak lolos itu kasihan kalau uangnya kembali. Makanya itu kalau nggak lulus ya nggak itu toh, maksudnya nggak enak kan. Yang lulus mungkin nggak ada masalah sih. Iya, kalau lulus itu uang segitu uang apa Mas? Ya, anak saya tidak ada masalah, anak saya jelas sama aku kan yang saya pikir itu yang nggak lulus saja. Iya. Kasihan. Nah, saya demi kebersamaan tidak ada masalah, problem. Iya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.